Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, jumpa lagi dengan Bu Santi. Kita akan belajar terkait hatchery di Aussie. Pada materi sebelumnya, kita belajar terkait HE atau hatching egg, di mana telur-telur yang sudah diseleksi akan dikirim oleh breeding farm atau farm indukan ke hatchery. Mungkin teman-teman ada yang belum familiar dengan istilah hatchery. Hatchery merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penetasan. Sebelumnya, Bu Santi mohon maaf ya teman-teman. Suara Bu Santi agak sumbang. Jadi sedang ada flu. Sebelum kita masuk ke materi hatchery, pertama-tama kita akan belajar terkait glosarium atau beberapa daftar istilah ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa istilah ya. Ada mesin incubator, ada mesin hatcher, turning, candling, grading, pre-warming, cooling room, transfer, pool chick, biosecurity, sanitasi, fertil, dan infertil. Siapapun yang ingin masuk ke hatchery, wajib melakukan biosecurity ya teman-teman. Bio itu artinya hidup, security artinya keamanan. Jadi biosecurity ini untuk pengamanan dari agen atau penyakit yang berasal dari makhluk hidup, baik kuman, bakteri, virus, maupun protozoa. Akan coba Bu Santi jelaskan pelan-pelan ya, terkait urutan biosecurity. Di bagian depan, sebelum kita masuk, kita harus melepas alas kaki kita, baik sandal maupun sepatu, letakkan di rak yang tersedia, lalu masukkan kaki kita ke food dipping, celukan ya. Lalu kita masuk ke ruang bagian depan. Di sana kita wajib melepas semua pakaian kita, jadi kita telanjang. Lalu kita masuk ke bagian tengah. Di sini ada shower disinfektan. Kita lewat aja. Lalu kita masuk ke shower bilas. Di sini biasanya disediakan air, shampoo, sabun untuk mandi. Nah, lalu kita keluar dari shower bilas. Kalau udah mandi bersih, kita pakai baju transit. Kita pakai sendal atau sepatu yang disediakan. Lalu kita keluar dari ruang shower. Oh iya teman-teman, ini ada di hatchery. Jadi ada beberapa ruang yang difungsikan agar perusahaan penetasan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Di beberapa perusahaan, ada yang memakai mesin incubator jenis single stage, ada juga yang memakai multi stage. Jadi untuk yang single stage ini ada beberapa contoh ya, seperti Pasri Farm, Petersyme, Avida, dan Hatchtech. Untuk yang multi-stage ada James Way, Funky, Pearl, Chickmaster, dan Buckeye. Untuk yang single stage, alat ini prefer untuk hatching egg yang berasal dari indukan yang umurnya homogen. Misalkan indukannya umur 53 minggu semua, atau antara range 53 sampai 55 minggu. Untuk yang multi-stage, alat ini prefer untuk diletakkan hatching egg yang umurnya dari indukan yang heterogen. Jadi dalam satu mesin bisa diletakkan hatching egg dari indukan berumur 35 minggu, 40 minggu, 43 minggu, dan seterusnya. Jadi heterogen masih bisa ya di multi-stage. Di sini ada alur produksi hatchery ya teman-teman. Yang pertama, penerimaan HE. Sebelum dibawa ke cooling room, HE atau hatching egg ini akan digrading lagi di hatchery. Jadi gradingnya dialami 2 kali ya. Yang pertama di farm, yang kedua di hatchery ini digrading lagi. Nah, grade in yang lolos seleksi akan dibawa ke cooling room. Kalau ruang setter available, HE bisa langsung dibawa ke ruang setter. Tapi jika ruang setter ada HE-nya juga, maka HE disimpan dulu di cooling room ya. Di mesin setter,
HE akan mengalami pre-warming dan warming selama inkubasi 19 hari. Setelah 19 hari, akan ditransfer menuju hatcher. Di mesin hatcher, HE akan diinkubasi selama 2 hari teman-teman. Lalu akan mengalami pulcik atau penetasan. DOC yang menetas akan digrading atau diseleksi, kemudian divaksin, dipacking, dan didistribusikan DOC-nya ke peternak-peternak. Oh iya teman-teman, ada yang tahu nggak berapa lama sih telur menetas menjadi DOC? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi, selama 21 hari ya teman-teman. Teman-teman masih ingat ya tentang HE atau hatching egg? Jadi, hatching egg dikirimkan dari farm ke hatchery. Handle pertamanya melalui grading. Untuk berat minimal telur 63 gram. Bentuk normal telur oval dengan perbandingan 2:3. Untuk kerabang telur tidak terlalu tipis ya. Jadi ketebalannya sekitar 0,3 mm. Kerabang telur juga tidak kasar dan tidak bintik-bintik. Oh iya teman-teman, untuk peletakan telur, bagian yang runcing di bawah ya, sedangkan bagian yang tumpul di atas. Ini tujuannya agar kantong udara di bagian telur yang tumpul tetap berada di atas, sehingga isi telur tidak akan menekan kantong udara. Dengan cara tersebut, maka tidak akan merusak kualitas telur. Tahap pertama setelah penerimaan HE, ada grading ya teman-teman. Untuk grade in, itu HE yang lolos seleksi. Untuk grade out, kayak yang kemarin tuh, ada yang small, ada yang mishap, ada yang tint, ada yang damage, ada yang dirty, dan ada yang crack. Untuk candling, ada 3 option ya. Yang pertama bisa dilakukan setelah grading. Yang kedua, bisa dilakukan setelah keluar dari cooling room. Yang ketiga, bisa dilakukan setelah keluar dari mesin setter. Tujuan candling adalah memisahkan telur fertil dan infertil. Telur fertil, telur yang dibuahi ya teman-teman, jadi bisa menetas. Untuk infertil, karena tidak dibuahi, dia tidak bisa menetas. Untuk yang infertil, dia warnanya cerah ya, kemerahan di sini. Yang fertil warnanya gelap. Nah, setelah grading tadi, kalau mesin setter penuh harus disimpan dulu di cooling room. Ada ketentuannya ya di sini, maksimal 7 hari. Dikelompokkan per tanggal produksi dan asal farm. Penempatannya minimal 10 cm dari dinding dan harus FIFO atau first in, first out. Bisa dibaca ya teman-teman untuk masa simpan, temperatur, humidity, dan lama pre-warmingnya. Untuk hatchery part 1, sampai di sini dulu ya teman-teman. Insya Allah, untuk hatchery part 2 akan kita lanjut di lain kesempatan. Jumpa lagi dengan Bu Santi di lain kesempatan ya teman-teman. Jaga imun, jaga iman, fight corona.